Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah 7 dengan tema Teguh atau Runtuh di Dunia yang Keruh. Marilah kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini. Bersama-sama kita mengambil saat hening. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah 7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah 7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kesediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menghadap kepadanya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Dalam menjalani pesiaran hidup di dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak. Dan seringkali hidup kita juga diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang. Dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradoks itu ialah berusaha bangkit dan bertahan
menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia.
Inilah umat Tuhan, kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa secara pribadi. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah, sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah-Nya yang diambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 yang demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bawa
Jemaat Tuhan disilakan duduk. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita tunduk dalam doa. Kita berdoa. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan mewartakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kebenaran firman itu menjadi suluh hidup kami serta kekuatan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami kekasih-kekasih-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya ulangi, Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan 19, demikian kesaksian akan firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dengan setia, yang percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, tema dari ibadah kita menurut saya romantis sekali. Mungkin yang sedang membuat tema ini sedang jatuh cinta. Temanya adalah teguh atau runtuh dalam dunia. Manis sekali, seperti temanya sastrawan. Teguh atau runtuh dalam dunia yang keruh.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan tema kita ada bagian kata keruh. Dan kalau membicarakan keruh, saya ingat hobi saya ketika kecil di kampung dulu. Hobi saya ketika kecil di kampung dulu itu golek iwak, mencari ikan. Mencari ikan di sungai, mencari ikan di waduk-waduk kecil yang muncul karena galian pasir di tempat-tempat yang lain. Ada banyak metodenya mencari ikan. Ada dipancing, ada di jala, ada di dalam bahasa Jawanya dijenu, diracun, dituba. Tapi juga ada dengan cara Bapak Ibu, kolam-kolam itu dibendung-bendung begitu, ditambak-tambak begitu, kemudian airnya dikeluarkan, dikurangi, lalu kolam itu kemudian istilah kami dioblak. Dikacaukan supaya kemudian airnya menjadi keruh. Dan ketika airnya keruh, maka ikan-ikan itu akan gelagapan, kelenggean, mulutnya itu ke atas, kelihatan dan menjadi lemah. Dengan begitu ikan-ikan itu mudah untuk ditangkap. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau tema kita mengatakan teguh atau runtuh dalam dunia yang keruh, itu artinya tema kita mengandaikan kehidupan dunia kita sekarang ini kehidupan yang keruh. Seperti air yang dioblak, yang menjadi keruh, yang kemudian membuat ikan-ikannya itu menjadi mabuk, menjadi kelenggean, menjadi setengah mati. Apa benar toh dunia kita sekarang ini dunia yang sedang keruh? Dunia yang kehilangan kejernihannya. Dunia yang membuat kita orang-orang percaya hidup di dalamnya itu kemudian menjadi mabok, menjadi kelenggean, menjadi dalam situasi kritis sehingga pilihannya teguh atau runtuh. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita akan mengatakan betul dunia kita sedang keruh. Dan alasan yang pertama yang bisa kita ajukan mengapa dunia kita katakan sebagai dunia yang keruh tentu saja adalah pandemi yang sedang berlangsung. Bukankah keadaan kita kemudian juga menjadi semacam ikan-ikan yang mabuk? Ikan-ikan yang kemudian kebingungan, ikan-ikan kemudian dalam pilihan yang sulit, teguh atau runtuh. Barusan saya bertemu dengan seorang rekan yang berprofesi sebagai dokter dan saya ditanya, Pak Pendeta pun vaksin? Jawabnya, belum, saya belum vaksin. Dari awal vaksin mulai diintroduksi dulu memang sudah didaftar, KTP-nya fotokopinya dikumpulkan, tapi sampai sekarang belum divaksin. Lalu beliau berkata, heran juga kalau penjenengan belum divaksin. Karena penjenengan termasuk tokoh agama, dan tokoh agama itu disamakan dengan nakes pendekatannya, kata dokter itu. Dan oleh karena itu penjenengan berelasi dengan orang banyak punya faktor risiko yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya harus bertemu dengan orang, saya tidak tahu apakah dia sedang terinfeksi positif. Kalau saya memandikan jenazah, saya tidak tahu apakah jenazah itu terinfeksi positif. Kalau saya menjenguk orang sakit, saya tidak tahu apakah dia terinfeksi positif. Bahkan kadang-kadang terjadi orang yang terinfeksi positif pun menutup dirinya, menutup informasi itu karena takut diketahui orang lain, takut orang tidak mau berelasi dengan orang lain. Dan semuanya itu membuat kemudian kehidupan kita membingungkan, iki kudu piye. Ada orang sakit ditengok apa enggak? Dia butuh ditengok. Tapi kalau ditengok jangan-jangan saya membawa penyakit atau jangan-jangan dia yang sakit. Lalu terjadi penularan. Ini bagaimana jenazahnya dimandikan apa tidak? Kalau dimandikan resikonya bagaimana? Kalau tidak dimandikan keluarganya bagaimana? Semuanya kemudian jadi serba membingungkan. Jadi keruh. Orang bekerja, orang berjualan, orang membuka warung, buka atau enggak? Kalau buka didatangi Satpol PP enggak boleh buka. Ada pembatasan sosial.
Tapi kalau tidak buka, bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana mereka harus makan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia kita dunia yang keruh, membingungkan. Orang-orang di dalamnya seperti ikan yang kelenggean, seperti ikan yang mabuk, tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya situasi dunia yang keruh bukan hanya terjadi sekarang. Kalau kita membaca bacaan kita, ini adalah doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami situasi yang sangat sulit, situasi yang membingungkan, situasi yang bisa saja membuat iman mereka kemudian menjadi goncang atau mereka kehilangan iman mereka. Oleh karena itu kemudian Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka supaya kalau mereka menghadapi dunia yang keruh, mereka punya pegangan sehingga mereka tetap teguh berdiri dan tidak runtuh. Bagaimana caranya supaya tetap teguh berdiri dan tidak runtuh? Kalau kita bersama-sama mempelajari isi doa Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, setiap orang percaya kita semuanya harus berusaha untuk menghayati iman yang penuh. Saya ulangi. Setiap orang percaya harus berusaha untuk menghayati iman yang penuh, yang utuh, yang bukan hanya sebagian. Saya baca ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus katakan dalam doanya yang pertama-tama murid-muridnya itu diambil dari dunia. Dikhususkan Tuhan jadi miliknya. Dan sekarang murid-muridnya itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh utusan Allah. Mesias yang diutus Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama-tama kalau kita dikatakan harus memiliki iman yang teguh adalah iman yang penuh keyakinan bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias yang datang dari Allah. Oleh karena itu kita tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Kita sudah pada pilihan yang benar dan kita tidak tergoda pada pilihan-pilihan yang lain. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, iman yang utuh itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup dalam dunia, kita tidak melulu bicara soal mukjizat. Tidak melulu bicara soal segala sesuatu yang luar biasa, yang adikodrati. Tetapi juga bicara soal bagaimana kita menggunakan akal budi kita, pemberian Tuhan itu. Dan dalam akal budi yang penuh keyakinan itu kemudian kita dapat bekerja, berkarya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Untuk melayani, untuk berbakti, dan untuk beribadah. Kalau kita punya iman yang utuh itu bukan cuma soal kita berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma soal kita percaya kepada Tuhan. Tapi soal kita berkarya dalam nama Tuhan. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 2 hal Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Ia datang dari Allah dan ia diutus oleh Allah. Oleh karena itu jangan berpaling,
jangan pergi kepada ilah-ilah yang lain. Yang kedua, iman yang utuh itu berarti dengan akal budi karunia Tuhan kita berkarya bersungguh-sungguh dalam nama Yesus. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang pertama. Berusahalah menghayati iman yang penuh supaya kita tidak runtuh dalam dunia yang keruh, tetapi kita tetap teguh berdiri sebagai miliknya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa tetap teguh berdiri, kita harus menghayati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Menghayati itu dari kata hayat artinya hidup, menghidupi pemeliharaan Tuhan. Meyakini, merasakan pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kepada Bapanya Tuhan Yesus memohon. Yang telah dipercayakan pada Tuhan Yesus, murid-murid itu sudah dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus sehingga semuanya selamat. Terkecuali yang ditetapkan untuk mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Tapi Tuhan Yesus akan pergi, oleh karena itu Tuhan Yesus minta supaya Bapa menjaga mereka. Supaya Bapa memelihara mereka. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita, bahwa kita tidak dibiarkan sendirian saja. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Ia terus bekerja untuk memelihara ciptaannya. Dan kalau kita mengatakan Tuhan bekerja memelihara ciptaannya, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Yang pertama, sesungguhnya Tuhan itu telah memberikan segala sesuatu untuk semua umat manusia yang mereka perlukan. Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan angin kepada semua orang tanpa kecuali dan orang tidak perlu membeli untuk mendapatkannya. Itu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kepada semua orang diberikan masing-masing berkat khusus sesuai dengan keperluannya. Kepada setiap orang diberikan berkat khusus sesuai dengan keperluannya. Yang lapar diberikan makan, yang dingin diberikan pakaian. Yang jomblo asal percaya diberikan jodoh juga. Amin. Nah, para jomblo itu. Masing-masing diperhatikan Tuhan karena Tuhan melihat kebutuhan kita. Karena Tuhan mengenal kita satu persatu. Sehingga tidak akan ada hal yang dilupakan oleh Tuhan. Minta kepadanya dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, kepada setiap orang yang bersedia menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka ia diberikan keselamatan melalui pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi harus kita akui bersama-sama bahwa memang kita itu seringkali kurang pintar mengenali berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Isi kepala kita itu sulit untuk melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan karena sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran mengenai penderitaan, mengenai kesusahan, mengenai sakit penyakit. Pokoknya hal-hal yang susah itu yang memenuhi pikiran kita. Kita susah sekali punya pikiran yang positif, isinya itu negatif terus. Saya jadi ingat nyanyian dalam Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu.
kita sinau menghitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan itu. Masalahnya yang sering kita hitung dalam kehidupan kita itu bukan berkat Tuhan yang kita terima, tapi berkat Tuhan yang diterima oleh orang lain. Tuhan sudah berikan sepeda motor, bukannya bersyukur tapi ngitung berkatnya tanggane. Tanggane tuku mobil anyar bingung. Tuhan sudah berikan pacar atau istri yang cantik untuk kita, bukannya mensyukur dan menghitung itu sebagai berkat. Tapi ngitung pacar karo bojone kancane. Ro tanggane duwe bojo ayu, bingung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar menghitung berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, menghitung apa yang sudah kita terima bukan yang dimiliki diterima orang lain, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dalam dunia yang keruh ini kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan tergoda pada apapun. Kita akan tetap teguh berdiri dan kita tidak akan runtuh. Yakinlah pemeliharaan Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan yang sudah kita terima, bukan berkat yang diterima oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19, supaya kita teguh dalam dunia yang runtuh itu, kita diminta untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Saya baca ayat 15 sampai 19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama menyebut kata kekudusan, dikuduskan, hidup kudus, itu punya dua pengertian. Pengertian yang pertama, kalau kita kudus itu dalam pengertian bahwa orang percaya itu telah disucikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kuasa darah Kristus sudah membersihkan dosa-dosanya sehingga ia hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam pengertian ini kalau kita menjaga kekudusan, itu adalah cara orang percaya untuk mengucap syukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Itu yang pertama. Kita disucikan dan kita hidup dalam kesucian sebagai ucapan syukur karena kesucian pemberian Tuhan itu membuat kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya itu dikuduskan dalam pengertian bahwa mereka telah dikhususkan, disendirikan, dipijake, dipisahkan dari yang lain, diambil dari dunia jadi milik Tuhan. Supaya apa? Supaya sama seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, orang-orang percaya itu juga diutus untuk memberikan kesaksian tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang menyelamatkan bagi dunia. Jadi pengertian dikuduskan itu yang pertama kita disucikan, lalu kita hidup suci sebagai pengucapan syukur. Lalu yang kedua kita dikhususkan, disendirikan, dipijake supaya kita bisa menjadi saksi yang memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki iman yang utuh, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hidup dengan sungguh-sungguh menggunakan akal budi kita dalam landasan iman, bekerja berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menghayati dalam kehidupan kita bahwa kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa kita harus hidup kudus. Karena kita telah sucikan dan karena itu kita kemudian dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, percayalah. Dalam dunia yang keruh ini kita tidak akan runtuh. Sebaliknya kita akan teguh.
Bahkan dampak dari pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita itu, kuasa kerajaan Allah yang bekerja melalui apa yang kita lakukan itu akan membuat dunia yang keruh ini kemudian kembali menjadi jernih. Karena setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita menjadi tanda dari kerajaan Allah yang hadir. Jangan runtuh, tapi teguhlah dalam dunia yang keruh. Hayatilah iman yang utuh, hayatilah pemeliharaan Tuhan, dan hiduplah dalam kekudusan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di sebelah dada kiri, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kasih Tuhan, marilah kita sekarang tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, dalam dunia yang keruh ini, berikanlah kami kekuatan, supaya kami sungguh-sungguh memegang iman yang utuh, supaya kami sungguh-sungguh menghayati pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, dan supaya kami sungguh-sungguh mewujudkan kekudusan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya dengan cara seperti itulah kami boleh teguh berdiri. Kami tidak menjadi runtuh, bahkan dengan kuasa kerajaan Allah yang bekerja atas hidup kami, dunia yang keruh dipulihkan menjadi jernih, menjadi tempat yang membawa damai sejahtera bagi kami untuk hidup bersama-sama, memuliakan dan menyembah Engkau. Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kerendahan hati, Tuhan berikan kami kesediaan untuk bekerja satu dengan yang lain menurut pimpinan para pemimpin kami. Sehingga bangsa kami boleh lepas dari segala kesusahan dari pandemi ini dan menjelma menjadi bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Izinkan mereka dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menjadi Allah Tuhan, membawa kejernihan di tengah-tengah dunia yang keruh melalui karya pelayan mereka yang jadi tanda dari kerajaan Allah yang hadir. Kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen dengan pergumulan-pergumulan mereka alami, yang sedang sedih Tuhan hiburkan, yang sedang dalam kecemasan Tuhan berikan keberanian, yang sedang dalam kekurangan Tuhan berikan kecukupan bahkan kelimpahan, yang kekurangan iman Tuhan berikan iman yang teguh,
Yang kekurangan kasih Tuhan berikan cinta yang besar. Yang kekurangan makanan Tuhan berikan makanan yang cukup. Engkau berkarya di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera serta kebahagiaan pemberian Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Mari ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan. Allah yang penuh kasih, kami satukan doa dan permohonan kami ini melalui doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah.
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berat. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan kepadanya di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu. Bersama-sama kami haturkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi sukacitamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini bagi tugas pelayanan persekutuan kami dan kesaksian gerejamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menghaturkan persembahan ini. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak kugang. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan jangan biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku diribut selaku kanak-kanak yang lemah. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kembara kehidupan kita di dunia masih akan terus berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kuatkan dan teguhkanlah kami. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Kami takkan gentar dan selalu bergemar, kendati harus menghadapi realitas hidup yang buyar dan ambyar. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.